langsung sendean maupun yang belum sendean, baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran, semua yang kami banggakan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir dalam kajian rutin fikih rububiyah wa muamalah. Libure lami nggih. Jadi kemarin yang terakhir itu 17 sholat sunnah rawatib qobliyah maupun ba'diyah. Terus kula kan janji Selasa depan teng Semarang ngoten niku, ingatnya wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi kalau ada yang sholat qobliyah maghrib, qobliyah loh nggih, nggak salah dan nggak berdosa, tapi hadisnya itu bukan amalan Rasulullah tapi amalan sahabat. Kan kemarin ngeten sampai lu tiba-tiba pada masuk ke masjid kirain sudah dimulai sholat maghrib, ternyata masih sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi hadis niku kan ada yang khobar, ada yang asar. Kalau khobar itu sing ngendikan langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau asar, napa? Asar itu yang ngendikan sahabat. Makanya qobliyah maghrib itu ya bukan hanya di sini, masih banyak yang mengerjakan qobliyah maghrib padahal yang aslinya itu ba'diyah maghrib. Ngoten nggih? Teng daerah kula nggih enten qobliyah maghrib, tapi itu bukan sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Ngoten malah lah nanti ketemu habis ini kena opo kok nggak ada qobliyah maghrib, ngoten. Ketemunya di sini nanti temanya. Terus yang terakhir wasalasu ba'dal isya'i, sholat 3 rakaat setelah sholat isya. Nopo niku yutiru biwahidatin minhunna, 3 rakaat ba'dal isya niku sing 2 ba'dal isya, yang 1 witir. Nek ditambahi boleh, terus ditambahi boleh, tapi patok bangkrongnya dari hadis Rasulullah niku tetap jumlahnya 17 rakaat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Lah sekarang ini nanti ada kaitannya dengan kena opo nggak ada ba'diyah subuh, kena opo kok juga nggak boleh sholat pas detik-detik duhur. Memang wajib ansar sholat sunnah karena waktu itu api neraka sedang dinyalakan. Nah ini wa khamsatu awqatin, ada 5 hal. Ngerti nggih? 5 hal itu lah, 5 waktu maksudnya. Khamsatu awqatin, 5 waktu, 5 hal la yusalla, enggak diperbolehkan sholat fiha di dalamnya 5 waktu itu illa sholatun, terkecuali sholat itu laha sababun, karena sebab. Biar gampang, sholat habis asar, sholat jenazah boleh tidak? Boleh tidak? Habis sholat asar terus ada jenazah boleh tidak? Boleh, karena lebih dulu sholat fardu. Pertanyaannya, emang ada di kita habis sholat asar terus meninggal seketika itu dimakamkan? Ini juga harus dijalankan. Beda di daerah kula, meninggalnya selama belum jam 10 malam rapat karo tuan rumah, pilih besok pagi apa sekarang? 1 jam setengah nyampe, karena ada yang tukang ngeduk itu aja nggak bayar. Tukang ngeduk itulah enaknya di desa.
Tapi di desa saya, antar desa saja juga beda, tetap kerukunan. Sing di daerah kula niku memang terkenal. Wong istri kula aja sampai umum. Lah kok iso 2 jam lho wis nyampe masjid, disolati terus dimakamkan. Padahal malam hari ini kula dawa terus memang jenazah itu niki iso ojo suwe-suwe dirumahkan, cepet-cepet nanti kubur. Mungkin jenazah ini sae malah lebih nang cepet-cepet menikmati indahnya alam barzah. Nek wong mboten sae tambah lara ning dhuwur ning dunya ning yo diseliko yo ditarik-tarik dan seterusnya. Dereng pernah ngalami nggih? Enggak, masih satu pengajian kok. Jadi niku makanya nek ana sebab aku lho wis salat asar kok ana wong meninggal seketika itu jarak 1 jam sudah dimakamkan terus harus disolati, nggak apa-apa. Di sini illa sabab, kecuali ada sebab. Apa 5 hal yang dilarang untuk sholat sunnah tadi itu, termasuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Hati-hati. Yang pertama niki sepakat ba'da sholatis subuhi, setelah sholat subuh nggak boleh. Makanya tidak ada sholat sunnah ba'diyah, sepakat betul, tapi harus didoakan hatta tatlu as-samsu, sampai sinar matahari terbit. Ngoten nggih? Niki dataran tanah. Paham boten niku kalau nggak bagi tanah niki? Niki matahari, enten sing bener mboten, enten onde-onde mboten. Sedamel contoh. Sampai sinar matahari terbit gak boleh sholat sunnah apapun kecuali sebab. Disinilah lalu kemudian pulau berani menyimpulkan, makanya habis sholat subuh kalau ada orang meninggal jam 1 pagi, jam 12 malam, jam 10 malam sampai subuh itu belum dimakamkan, kita tetap boleh takziah, tapi jangan langsung sholat jenazah. Soalnya jenazah ini nggak langsung detik itu dimakamkan, nanti ada hadisnya. Makanya ngaji fikih itu diambil dari tekstualitas hadis sangat kaku menurut. Nah, selama ini dengan enten boten tradisi habis sholat subuh ayo yuk takziah dulu yuk nang tetangga kita yang meninggal, pernah boten? Tapi rata-rata langsung sholat boten. Sing bener niku mboten langsung sholat, tunggulah hatta tatlu as-samsu, sampai sinar matahari alasannya banyak, menang fikihnya. Toh di Jogja rata-rata, saya sebut Jogja sendiri kan, rata-rata kena opo meninggalnya jam 10 malam, kena opo kok harus jam 1 jam 2 siang makam di niku. Kula nyari dalilnya nggak ada. Niku kula dalil-dalilan ini berarti sudah dimasukin tradisi, udah berarti tunggu yo datang dulu, datang piye kok meninggal mbak, orang biasa nggak meninggal, nggih 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 piye lah iya orang biasa nggak meninggal kok manja meninggal yo, nggih minimal kita baca Quran dulu. Baca Quran betul nih enten sing meninggal niku. Biasanya tradisi itu desa-desa itu setelah ngaturaken mengucapkan belok sumpah sedaya amal kebaikan katampi dengan saudara Allah Subhanahu wa taala, sedaya kesalahan kekhilafan ojo bilang dosa kereng kekhilafan ngoten nggih, sedaya kekhilafan kesalahan dipun ngapura dening Gusti Allah. Ngoten terus maca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin ila akhir ayat turja'un. Niku dalile enten mboten maca Yasin nggih, mboten nggih lengkap. Iqra'u Yasin ala mautakum. Saya nyarinya agak lama tapi ada kok. Bacakanlah Yasin ala mautakum, atas orang yang sudah meninggal. Niku dalile. Nggih. Pokoknya itu dalile. Makanya jenengan apal Yasin mboten sakniki.
usahakan apal Yasin. Yakin tiang sing apal Yasin itu mboten bakal ngapal ke Yasin wal Quran hakim enggak, tapi saking seringe maca mboten dalile niku nek diwaca Yasin itu setelah orang itu meninggal. Kalau detik-detik mau meninggal lakinu amwatukum, nek amwat berarti fi'il mudhari, nek mautakum berarti fi'il madhi, orangnya benar-benar sudah meninggal. Nek ini kayaknya sudah, terus kayaknya sudah pernah di sini saya sampaikan apa ciri-ciri bahwa di alam barzah itu orangnya hidup lagi. Nopo? Soalnya kalau jenengan ketemu makam sing disebut jenazah, nopo nama orangnya? Ayo jenengan lewat makam, lewat kubur, ketika ketemu kuburannya temannya jamaah di masjid dulu nyebutnya ini kuburannya jenazah. Nopo langsung disebut namine? Disebut namine nopo pakai jenazah? Nami yang nyebut jenazah itu ketika jenengan takziah ke rumahnya, jenazah masih di rumah. Sak ganteng-gantengnya, sak elek-elek yang sing meninggal wau pasti jenazahnya wis dimandiin, paham ya? Jenazahnya sudah dikafani, jenazahnya sudah disolati, nyebutnya jenazah. Tapi kalau sudah ke liang kubur, kena apa kok jenengan seketika itu nggak usah nunggu bertahun-tahun, nyebutnya langsung namanya. Makanya ada talqinul mayit, mayit dituntun, soalnya nanti sebentar lagi ditanya oleh presiden dan wakil mau ditanya malaikat mungkar nakir marrobuka sokong urutan ke situ. Jadi yang pertama ini kita kalau bacakan hadisnya, tidak diperbolehkan sholat sunnah ba'diyah subuh nopo hatta tatlu as-samsu, sampai sinar matahari terbit. Pun niki dalilnya iso-iso niku wau nyolati jenazah habis subuhan langsung jangan. Di kampung kula riyen sebelum pindah ke sekarang ini di Jogja ini, loh ada apa Pak? Monggo pamit sholat jenazah ini. Saya nanti aja habis subuh, nanti aja sekalian ke kampus, muka-muka pulangnya bisa apa itu mengantarkan untuk pemberangkatan. Tapi sholatnya saya tetap nggak mau habis subuh. Lama-lama tak jelasin, jangan ini jelaskannya ya orang minggu lebih baru dong. Itulah beratnya ngaji fikih. Jadi saya nggak larang jangan habis subuh takziah, ojo langsung nyolati dhisik. Nah, nek di Mekah mangkiriye kena apa di Mekah kubur boleh nanti dulu. Masalah ada yang bertanya gitu nanti. Terus yang kedua sekarang, nanti hadisnya nanti wa indatul iya, ketika detik-detik niki ibaratnya bunder matahari nggih. Wa inda tulu ya jarang loh pengajian sampai damel praktek tutupi gelas. Wa inda tulu iya, ketika detik-detik sinar matahari itu mau tulu niku napa? Jemedul muncul. Hatta tatakamala, tungguan sampai detik-detik ini hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin, tunggulah sampai dhuwure sak ujung rumhin tombak. Itulah waktu awalnya dimulainya waktu sholat duha. Jadi saya bisa memastikan di sini bukan sholat suruh, nggak ada. Adanya itu awal mulai sholat duha sampai di hadis lain kira-kira gegere unta iku wis kepan. Itulah awal dimulainya sholat duha. Empat pertemuan sebelumnya nyambungnya ke sini, jadi urut Pak sampai ke akar-akarnya fikih ngoten.
Makanya tunggulah nek jenengan sholat fajar suruh boleh. Caranya nopo? Tunggulah bener-bener sinar matahari terbit. Soalnya nek jenengan saya nggak bawa hadis kitabnya. Di kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu bukan sholat nopo suruh, tapi barang siapa, nggak tahu barangnya siapa. Sinten tiang yang habis sholat subuh terus setelah sholat subuh berzikir nggak menolak-noleh zikir terus sampai ditunggu sampai sinar matahari terbit beneran itu nyambung dengan sholat awal waktu duha, maka pahalanya koyok haji dan umroh. Saya juga dari mana kok ono sholat suruh itu? Karena hadisnya nggak ada redaksi suruh niku artinya jemburan detik-detik sinar matahari mau terbit. Tapi kenapa nggak boleh detik-detik matahari mau terbit nggak boleh sholat? Nanti hadisnya kalau nggak bisa selesai hari ya besok. Terus niku yang ketiga wa'idas tawat, ketika sinar matahari di tengah-tengah, waidas tawat hatta tazula, sampai sinar matahari tazul apa? tergelincir pundi sing tengah-tengah niki enak niki ibarat ciri-cirinya sinar matahari di tengah-tengah. Nek jenengan berdiri nggak ada bayangan, berarti sinar matahari di tengah. Itu dilarang sholat sunnah apapun. Makanya sholat jenazah juga nggak diperbolehkan nek jam 11 atau setengah, sekarang kan dulunya setengah 12, kira-kira duhur kurang setengah jam ojo sholat napa jenazah. Kan ono panitianya kandiron jangan sholat jenazah dulu. Niku dalil mangke hadisnya itu, tapi nggak boleh. Nah, tunggulah terdengar adzan dur hatta nazula, sampai benar-benar tergelincir. Ciri-ciri bulan itu sudah tergelincir, matahari itu sudah tergelincir ke sebelah apa? Barat. Nek wis enten bayang kan gampang gitu. Nah, niku baru boleh. Pertanyaannya, zuhur dhisik atau sholat jenazah dhisik? Boleh kedua-duanya. Ono sing ngomong nek sholat jenazah dhisik, mosok nomor Gusti Allah yang nomor 1 sholatnya nyembah di nomor 2 kan. Di alasan Imam Syafi'i lebih dahulu. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Pertama, jika dalam rangka ada jamaah sholat jenazah, mungkin pernah kita memiliki jamaah, ini diusahakan minimal membentuk 3 barisan. Yang kedua, karena jenazahnya ini meninggalnya sebelum waktu zuhur. Nek zuhur ini monggo. Jadi problemnya dilarang sholat jenazah dulu, bukan karena zuhur dhisik atau jenazah dhisik, bukan, tapi karena sinar matahari di tengah. Itu larangannya. Sing gak ngerti koyo emangnya wes pokoknya gak karuan pertanyaannya. Padahal dilarangnya sholat jenazah pas sinar matahari di tengah-tengah itu bukan karena dosit atau enggak, tapi karena matahari sama halnya menyembah matahari. Hadis yang lain karena api neraka sedang dinyalakan. Makanya wong tua-tua nek panas musim kemarau jam 12 panasi lah ya kok neng rokok padahal belum apa-apanya. Niku yang keberapa tadi? Yang ketiga. Terus sekarang yang keempat, wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Makanya setelah sholat asar nggak ada sholat ba'diyah. Setuju mboten? Paling sing disetujoni sing wis denger pada subuh, pada asar. Pada aturan fikih
ada 5 waktu, bukan hanya ba'diyah isya, bukan hanya ba'diyah subuh, bukan hanya ba'diyah asar. Ini ngoten ba'da sholatil asri, setelah ini sudah masuk ke maghribnya nih. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar nggak boleh sholat sunnah apapun, nah, makanya nggak ada sholat ba'diyah asar hatta sampai taghrubas samsu, sampai sinar matahari bener-bener tenggelam. Mengantisipasi ini, itulah lalu kemudian nggak ada sholat sunnah qobliyah. Tapi survei membuktikan, maaf saya nggak tahu tradisi di sini, tapi dulu pernah saya pengajian buka puasa, masih ingat. Maaf, tadi kok banyak yang sholat sebelum pengajian buka puasa dimulai, kok banyak yang sholat. Aku acungi jem. Kalau itu sholat tahiyatul masjid nggak apa-apa, tetap sah. Sing kula kuwatirkan sambil nunggu maghrib, survei membuktikan, sudah penelitian kula dereng kepanginjinan sudah di daerah Sleman, Gunung Catur, roto-roto karena pian sepuh daripada nganggur di rumah tak kasih nang mandripan nang masjid, tapi roto-roto niatnya sholat qobliyah maghrib mboten asal. Kalau bahasa hadisnya Pak, kalau saya boleh mengatakan haram itu dilarang, tapi ini haram itu juga angker, dilarang qobliyah maghrib. Alasannya mengacu pada ini, ba'da sholat asar sampai, makanya ngeten. Kalau ada orang meninggal dunia habis asar, boleh jenengan seketika itu habis asar, wah tak nyolati jenazah, dengan syarat detik itu jenazah mau dikubur. Lah ini yang belum bisa jawab di kita, karena tradisi kita terlalu mengulur. Itulah fikih itu harus kontekstualisasi. Ada haulan nas. Haulan nas itu apa? Munculnya term halal haram karena di latar belakangi samping hukumnya. Iyo nih di Mekah, nanti di Mekah. Maksudnya ada hadisnya, ngoten. Terus ngoten nggih. Jadi pun cetok nggih sing nomor 4 ini habis sholat asar sampai maghrib. Artinya apa? Mengubur jenazah habis asar boleh, gak apa-apa. Meskipun sholatnya jam piro, bukan itu sing kula bahas, sholat sunnahnya. Itu di daerah Pulau Genteng kok nguburnya jam 5. Yang nggak boleh mengubur itu apa? Itu nanti hadisnya nih. Sing pas sinar matahari mau tenggelam itu nanti hadisnya ada. Yang kelima, wa indal ghurubi, ketika detik-detik sinar matahari mau gurub. Gurub itu apa? Tenggelam. Makanya dinamakan sholat maghrib gurub karena ambles. Gurub niku ambles. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in idza ghibtal khasaf ngono nggih, paham niki? Khasafa paham mboten khasafa? Mas Adam sing paham bae. Khasafa niku helm, paham helm mboten niki? Laki-laki kan punya helm. Nek wis terlanjur gurub ambles wajibal ghusl, wajib mandi. Paham mboten niki? Nggih niku artinya iku ngono niku redasinya pakai huruf ngoten nggih. Niku niki wa indal huruf niki sinar matahari bener nggih. Ketika matahari mau gurub tenggelam hatta yatakamala gurubwa, sampai benar-benar sempurna tenggelami. Ini juga termasuk, makanya antisipasi itu mendingan tidak sholat qobliyah maghrib. Jaga-jaga nih ono sing gedisiin ada di daerah kula niku. Mosok nggak harus disebutkan nih. Kula berangkat ngiringi pun ada. Kula niku meniteni, mesti gini. Jadi semuanya
dia baru la ilaha illallah niku nek diitung ana 3 menit baru adzan semua. Karena masjid yang dekat dengan saya itu terkenal di sini niki nek bulan Ramadan medeni, terutama nih hari Senin atau Kamis be ono sing poso, jangankan kedisian 3 menit, kedisian 5 detik itu batal puasanya. Mendingan kita molor 30 detik 20 detik dari imsak terus sik minum itu siksa. Tapi detik-detik mau buka puasa harus hati-hati, makanya nggak boleh kesusu buka puasa maghrib, termasuk maghrib pun minum. Sakniki kula wocokkan hadisnya. Ini mau tanya ini mau. Lagi tanya. Oh, kalau lagi tanya nih. Oh iya. Tanya mau daripada mangke salah kamu nggih. Jadi sakniki hadis niki. An Abi Sa'id Al-Khudri nek dengan tumbas niki terkenal. Mesti niki setelah saya bacakan hadisnya mesti jenengan oh iya memang ada hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala qala menceritakan dari sanad awal Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini saya mendengar langsung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek kula jelaskan metode ilmu tahqiqul hadis, metode cara mendapatkan hadis, niki hadis yang paling napa niku tinggi karena pakai redaksi sami itu saya mendengar langsung dari Rasul. Kan ada yang pakai roa itu ini saya roa itu Rasulullah, saya mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sholat, tidak ada sholat ba'da subuhi, setelah sholat subuh. Makanya nggak ada badiah ngono-ngono itu nggak ada sholat setelah subuh hatta sampai tungguan tak lu as-samsu, sampai benar-benar sinar matahari terbit. Wala sholat, dan tidak ada sholat ba'dal asri, setelah sholat asar hatta tadi samsu, sampai benar-benar sinar matahari tenggelam. Makanya nggak ada sholat ba'diyah asar sampai benar-benar tenggelam. Niki hadis diriwayatkan mutafakun alaih, berarti Bukhari Muslim. Tapi wazada, zada itu nambah, wazada Muslim, Imam Muslim menambah redaksi ngeten la sholata ba'da sholatil fajri, gak ada sholat setelah sholat fajar. Ngeten iki kan kudu cerdas. Berarti sholat fajar niku iso-iso ya sholat subuh niku nek ndelok di sini gitu. Makanya di awal pertemuan dulu bab tentang sholat sunnah, memang sholat fajar niku nek pengen objektif enak dienggo kabeh. Yo sholat tahiyatul masjid bener 2 rakaat, 2 rakaat mawon nggih. Yo sholat qobliyah subuh 2 rakaat, yo sholat fajar, atau dibolak-balik tahiyat masjid dulu baru sholat fajar baru qobliyah subuh, kan paling enak. Tapi ojo sekali-kali mutlak fajar niku miliknya sholat fajar, karena di beberapa redaksi yang lain Rasulullah menamai sholat subuh niku fajar. Makanya di hadis yang lain sapa wong sing gelem sholat fajar berjamaah ganjarane dunia dan segala isinya. Ngoten niku nggih, mumpun kali iki hadis iki sing angel niku telu niki harus konsentrasi. Nek iso isake ditunda 10 menit sampai selesai biar boten ambiar pemahamannya. Nah hadisnya niki sing istiadatnya nemen niki saniki, berarti kan ada 5 yang kejawab baru nopo ba'diyah subuh kali ba'diyah sing dereng enten pas
sinar matahari mau terbit, pas sinar matahari di tengah-tengah, pas sinar matahari mau tenggelam. Tapi jenengan gak usah sedih, lah kok aku ini wis ngerjakan ngoten ya pamit, enggak apa-apa. Itulah enaknya orang nggak ngerti. Gak usah dipikir nggak ngerti, malah enak sih nggak ngerti disik daripada nanti nerjang. Nek wis ngerti ya baru beda wong wis ngerti. Niku nggih pun sakniki wau Bukhari Muslim, sakniki niki riwayatnya dari Bukhari an Uqbah bin Amir. Napa? Uqbah niki sahabat Uqbah. Salasu sa'atin, ada 3 saat. Saat niku napa? Saat niku napa? Yang tukang adzan maghrib di televisi. Oke, niku saat adzan maghrib. Nggih. Boten niku lah almarhum dosen kula Pak Sa'ad Abdul Wahid dulu ngajar tafsir satu baik nyanyi. Walau Uqbah bin Amir diceritakan dari Uqbah bin Amir salasu sa'atin, ada 3 saat niku waktu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ngeten yanha apa Rasulullah melarang kami pakai nama Allah yanhana Rasulullah bahwa baginda sudah melarang kepada kami. Melarang apa? An-nusolliya fihinna, agar jangan sholat di 3 saat, di 3 waktu. Kan cedol. Rasulullah sudah melarang kami agar tidak sholat di 3 waktu ini. Ngoten. Ditambahi wa annakburo, dan juga jangan mengubur fihinna, di 3 waktu itu maudana, atas orang-orang yang sudah meninggal. Niki wau atof terkait terkelindan. Paham ya? Sing dinamakan sholat kan jelas nih. Dulu saya logika fikih, mafhum mukhalafahnya fikih, usul fikihnya begini. Desit pundi, riyin pundi, dahulu mana memandikan, napa niku mengkafani, nyolati dengan mengubur, nyolati dengan mengubur riyin pundi. Nyolati ono dikubur masa disolati. Iya, tapi namanya sholat kok. Ini sholat ini jelas ini miliknya, dilarang sholat di 3 waktu ini wahai sahabat, termasuk mengubur, karena di sini ada wau atof itu terkait berpindah wani iki yobni niki nek kula doa terus, makanya di Al-Qur'an ada wau atof terkait berpindah nek ati woha nek wis taat nang Gusti Allah wa atiqur rasul, kudu taat nang Rasul, nggak boleh dipilih salah satu. Niki termasuk dilarang. Niki pun kalau cetokan menjelaskannya ini pun cetokan ini dilarang sholat. Redaksinya teknik kan? Rasulullah sudah melarang kami agar tidak sholat di 3 waktu ini, termasuk mengubur. Berarti sholat ini sholat apa? Sholat jenazah. Berarti di 3 waktu ini nggak boleh apa itu sholat dan mengubur. Yakin ini pasti sholat. Niki pernah Pak, ya saya sebutkan namanya maksudnya pun nggak penak direkam. Ini dikira domba, mungkin kayak kasus estek gitu dirame. Tapi nggak bakal loh, ini kan bener-bener ngaji. Tapi ngoten niku ngaji itu politis. Dipelesetkan gede, ya resiko memang gitu. Nah, ulang pernah, karena orang yang lihat ini loh Pak dalilnya. Ini jelas-jelas wau atof. Ini namanya kalam tamujab. Menurut ilmu balaghah al-wadihah ada kalam tamujab. Kalam tamujab itu apa?
nggak usah tak jlentreke, dilarang sholat jenazah dan mengubur jenazah. Ngentek-ngenteki kali, paham ini? Ngentek-ngenteki kali, dilarang sholat di 3 waktu itu dan mengubur jenazah di 3 waktu itu. Aslinya dilarang sholat jenazah di 3 waktu itu dan juga dilarang mengubur, karena sholatnya ini sholat jenazah, selainnya setelahnya wa annaka buro, dan juga kami dilarang mengubur fihinna di 3 waktu itu mautana, atas orang yang sudah meninggal. Ulos selama mampu naik jadi naik ini, saya desain ojo sampai calon manten grogi. Kadang-kadang tak guyoni ini, nopo? Nggak usah angel-angel. Saya terima nikahnya A bin B, nikah untuk diri saya bin C dengan mahar mas kawin. Itu jenenge nyusui gunem memboroskan kali. Niku nek kula kereng tegas iso ngelawan tata aturan sing ana, saged kok. Mobil itu kadang saya terima sebagaimana apa yang Bapak sebutkan tadi. Cukup jika grogi, jadinya terlalu contoh ya, kula niku ditanya tiang, niku namanya kalam tamujan, nggak usah diulangi maneh, ngentek-ngentek di suara. Bapak, apakah benar Bapak tadi jam 9 ke pasar, terus Bapak tadi jam 9 ke pasar katanya beli ayam 1 on toh, gitu ya, 10 kilo, baru tuku ayam 10 kilo, terus Bapak ternyata beli telo, ngoten nggih, baru beli telo, terus Bapak beli napa? Ngoten niku nek wong waras, sing ditanya malu, iya nak, bener koyo ngono, cukup. Makanya mobil itu kadang biyen waktu akad nikah kula milih bahasa Arab, mau tak tes bahasa kasar naiknya, mobil itu kadang nek nyala no, berarti naiknya nggak paham. Tapi bapak saya nyebut nggak usah aneh, mobil itu nikah atas bija bil mahril madhkur munusa. Tapi mobil itu kadalik pakai bahasa Indonesia boleh, saya terima nikahnya sebagaimana tersebut, cukup. Koyok niki namanya. Makanya kadang-kadang saya terima nikahnya kamu sendiri, malah bingung toh, manteni grogi, omane naiknya keren. Namanya siapa? Sudah bangkrut kain, makanya medeni, kawin turun diangkat loh. Dan ini Pak, dilarang sholat, memang sholat di 3 waktu itu dan juga mengubur jenazah di 3, berarti jelas-jelas sepakat ulama sepakat kan kita bulu ini bulu kita subul salam niku sepakat ini jelas-jelas termasuk sholat jenazah. Ojo ngubur tok, soalnya orang mau dikubur itu biasanya disolati dhisik. Inilah kalinya nek iso ayo guguyupan sak kampung niki ditradisikan sholat jam piro, makam ke jam piro, ayo digawa di masjid, disolati di masjid, bar niku digawa ambulan je monggo. Ngoten sing api niku bar disolati langsung kesepakatan sing BNS, sing pegawai negeri, sing niku tetep iso aku ae kesepakatan jam segini, engko kira-kira jarak pemberangkatan dengan sholatnya nggak lama-lama diatur, nggak usah akeh sambutan, baca Qori maupun setengah jam, malah mbek mayit iki suwe, ojo suwe-suwe ngono lho, nggak langsung berangkat. Sing penting disolati niki diwaca boten hadisnya. Hina tatlu saksu, kira-kira setelah kita kira-kira ketika hina tatlu samsu, ini hadisnya kan ada 5, ini yang ketiga. Hina tatlu samsu, ketika sinar matahari mau terbit, bazighotan hatta tertafiah, kira-kira turun sampai seujung tombak. Berarti kan jelas ojo sholat jenazah dhisik, teko ya teko tak
yo pura-pura apa wau yo pura-pura nggih pun dipraktekkan. Lah biasa enggak meninggal lho Mbak, kok meninggal kok mboten sareng nggih maca Yasin ngoten nggih, terus kulhu niku nyampe paham jenengan mboten percaya sing meninggal ruhnya niku ning iringane jasad jenengan begini lho ngertos. Alhamdulillah Mas Adam bila komas maca Yasin ngertos ya niku kitabe beda malih di kitab Daqaiqul Akbar niku diwaos pas bulan ruwah biar enak ngertos lho barang wis sinar matahari terbit monggo ning salat barangkali siangnya nanti nggak bisa nyolati kan wis enak. Memang maaf Bapak Ibu dimanapun tradisinya belum ada bisa mari ini terus nggak terasa kok cepet sekali baterainya. Wahina yang kedua sekarang berarti sudah yang ketiga ini kan tadi yang dua tadi sudah pada subuh sama pada ini bab muncul-munculnya hina yakum qa'imun qahiroh ketika sesuatu yang berdiri tegak ini berdiri tegak boten kula niki nggih hatta tazul samsu kira-kira kalau ada barang berdiri tegak bayangannya enggak ada tunggulah hatta tazul samsu sampai sinar matahari tenggelam nggih lho sampai tenggelam apa sampai tergelincir sehingga di situ ada bayangan ini kan tinggal satu berarti bener sholat jangan detik-detik sinar matahari di tengah-tengah nek kula itu kira-kira setengah jam menjelang zuhur bukan hanya mengubur nek mengubur nek mengubur kita sepakat nggak bakal ada orang mengubur pas sinar matahari nggak ada orang yang mengubur jenazah pas sinar matahari di tengah kita sepakat tapi sholatnya tetap nggak bisa kalau mesisan tunggulah ada kula meskipun temanya ini jarang disentuh kula pernah menghadiri jamaah saya itu di daerah Jalan Kaliurang ada yang ngejak taruh mau mawon jangan kita nunggu azan dulu betul baru kita sholat jenazah langsung tak lirik wong ngerti berarti dia termasuk kula lho mboten sholat rid karena datangnya jam 11 nunggu azan dulu baru kula sholat di rumahnya di rumahnya sholat jenazah terus kula bergegas ke kampus sholat di perjalanan sholat dulu nggak apa-apa niku tinggal satu besok bagaimana statusnya ketika sholat di Mekah coba hadisnya diwonten nek di sana memang nggak dilarang makanya di sana kurung meninggal langsung seketika itu dimakamkan memang ada hadisnya ini bukan bukan Mekah tapi monggo enak pertanyaan monggo setunggal mawon pun ada nih monggo nggih Pak Waalaikumsalam. Ini sudah lama sekali mendebatkan soal sholat subuh. Oh, nggih. Sebagian ulama kalau menurut saya mengatakan ada. Memang itu waktunya adalah awal duha. Setuju dengan awal duha. Tapi sebelumnya ada. Bahkan saya pun selama ini itu kalau pusat-pusat bagian hari Rabu masih ada, kemudian Jumat, kemudian Sabtu ini menanyakan jam berapa subuhnya. Kami mengambilnya 4 derajat dari terbit 4 derajat itu katanya 4 menit jadi 16 menit terbit itu menurut Mas Adam juga jadi ini jangan membuat binder gitu loh lah ingat nih dong tadi terima kasih itulah Bapak Ibu terima kasih Waalaikumsalam itulah ngeten jadi kula niku ngaji fikih lho Pak niki nggih paham nggih niki kula ngaji niki mboten pendapat ormas lho niki ya kebetulan mawon nek jenengan menyangkut-nyangkutan iki barangkali bukan ini kitab artinya enten mboten hadise salat suruh kula nyuwun hadise nggih monggo nggih
Nggih. 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 Niku salat subuh niku. Nggih. Nah, pun niku apal kula Pak. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, benjang kula Bapak kan kados nggih. Nggih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, jadi kula niku paling boten dikonter dengan jawaban Ustaz yang karena saya juga punya argumen, itulah akademis ngoten nggih. Artinya saya tahu barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ngoten nggih, terus berzikir kepada Allah sampai enggak merubah posisi, sampai menunggu waktu sinar terbit matahari. Kenapa kok disimpulkan sholat suruh? Nggak ada. Makanya andaikan jenengan sholat suruh monggo, tapi jangan sekali-kali dimulai napa niku sinar matahari terbit. Kan di sini sejelas hatta tazulas samsu hatta tartafiya, sampai sinar matahari benar-benar tartafi irtifa, meninggi seujung tombak. Boleh, cuma ojo detik-detik matahari terbit meskipun 4 derajat niku kula mboten bakas niku. Tunggulah sampai bener-bener sinar matahari terbit dan membuat unta itu kepanasan. Itulah waktu sholat duha. Nah, sehingga di situ dilanjutkan sapa wong sing gelem dzikir. Nah, pertanyaannya Pak, saya bisa mematakan juga, andaikan ada orang habis sholat subuh gak berzikir, maka putus atau tidak ada fadilah demiku jika hanya langsung sholat suruh. Karena itu terkait, ada hadisnya itu, saya hafal itu. Maka fadilahnya, pahalanya seperti orang haji dan umroh. Ini di hadis yang ada yang haji umroh, ada yang umroh. Jadi pahalanya maksudnya. Kami sama apa benar yang kami lakukan. Jadi saya nggak memvonis yang salah, tapi ingat Pak, ketika kita ngaji benar-benar ngaji, itu saya nggak menyalahkan jenengan. Itu artinya apa? Inilah ngaji selama ini jarang orang berani ngaji fikih. Resikonya besar. Lu kula belum ngaji tasawuf siap loh. Artinya nggak apa-apa. Iya, karena kami itu dalam rangka kajian dengan itu gitu. Jadi maksudnya mangke kalau bilang salah berdosa jikir, kalau kan nggak pernah bilang menyalahkan berdosa, tapi nggak ada sholat detik-detik sinar dinamakan sholat suruh karena sinar matahari terbit. Makanya saya nggak menyalahkan jenengan, enggak, tapi karena memang benar-benar nggak paham, mulai kalau sudah paham monggo wis toh gede ganjaran di sholat bukan gede. Wingi kan pun belum menyampaikan, makanya ketika menyampaikan sholat bukan belum merepek nang sholat suruh, ada hubungannya. Sekarang dikupas lagi, bukan karena mengupas suruh, ada kait dan itulah ngaji fikih. Artinya monggo jenengan kapan sholat suruh monggo, tapi tetap ojo pas sinar matahari, tetap tunggulah sekitar 10 sampai 15 menit. Itulah sholat duha. Nah, niku sebenarnya bukan usolli sholat suruh enggak, tapi niku sebenarnya hukum aslinya sholat napa? Duha, Pak. Sholat duha. Terus pokoknya kula kok mboten nek muni pokoknya kira menyalahkan malih. Tapi monggo, wong kula enggak pernah loh menyalahkan, enggak pernah. Tapi ketika selama ini ada pemahaman perbedaan dengan jenengan, itu saya bukan nyalahkan jenengan. Ini sesuai jarang loh kula jelaskan sampai ngeten ini hanya di sini karena khawatir salah paham. Jadi yo fikih. Nah, besok ada hadisnya. Kenapa di Mekah kok nggak ada waktu larangan besok? Nih, ada hadisnya sama orang satu hadisnya dulu. Ketika matahari mau tenggelam, makanya nggak ada orang yang memakamkan menjelang maghrib. Mboten nggih, Pak nggih? Nggih. Jadi, kok nek pertanyaan malih mboten?
Enggak apa-apa, bisa tanya. Mboten. Ibu mboten tanya. Oh, sumu ngeten Nggih, monggo. Nggih, kami kira cukup. Semoga sedikit yang kita sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku muwaffiq musta'an wa ilaihi wal afiyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.